Kericuhan hingga penjarahan terjadi di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park usai seorang pemuda tewas diduga dikeroyok di Morowali, Sulawesi Tengah. Polisi terpaksa melepaskan tembakan untuk membubarkan sekelompok orang yang diduga terlibat penjarahan barang milik perusahaan. Sejumlah polisi akhirnya mengeluarkan tembakan untuk membubarkan sekelompok orang yang tengah menjarah aset PT Indonesia Morowali Industrial Park, diantaranya gulungan kabel tembaga. Mereka diduga membawa senjata tajam dan melakukan pembakaran di sekitar perusahaan. Pihak perusahaan menyatakan massa juga menyerang karyawan dan polisi. Hingga saat ini, perusahaan masih melakukan perhitungan terkait kerugian yang dialami. Tidak bagus mencuri kesempatan dalam kesempitan. Tadi malam kurang lebih sekitar pukul 22 ada sejumlah orang dengan membawa berbagai senjata tajam, tongkat besi dan busur itu melakukan aksi penyerangan dan penjarahan di dalam kawasan IMIP. Dalam kejadian tersebut, puluhan orang yang tak dikenal ini menyerang aparat kepolisian dan sejumlah karyawan yang hendak masuk pada shift 3 tadi malam. Polisi sempat melakukan upaya untuk menghalau massa. Mereka juga sempat beberapa kali melepaskan tembakan peringatan. Pemicu aksi penjarahan di perusahaan nikel diduga akibat pengeroyokan hingga tewas terhadap pemuda bernama Muhammad Rijal di kawasan tersebut karena diduga melakukan pencurian sepeda motor. Polisi telah menetapkan 4 tersangka, diantaranya anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah yang berpangkat brigadir dan 3 orang petugas keamanan. Seorang anggota polisi yang menjadi tersangka diketahui bertugas melakukan pengamanan khusus di kawasan PT IMIP. Sedangkan 3 orang petugas keamanan lainnya berasal dari perusahaan penyedia jasa. Ada perbuatan tindak pidana pemukulan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian. Kita sepakati ada 4 orang tersangka, di mana 4 orang tersangka tersebut berinisial G, berinisial J, berinisial S, dan berinisial R. Dan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka. Ricuh aksi mahasiswa saat mencoba masuk ke dalam ruang rapat paripurna di kantor DPRD Kota Serang. Massa memprotes soal beragam isu krusial, termasuk soal aturan hiburan malam di Kota Serang. Massa dari mahasiswa merusak gerbang kantor DPRD Kota Serang agar bisa masuk ke ruang rapat yang tengah menggelar paripurna HUT ke-18 Kota Serang. Massa juga mendobrak pintu ruang rapat paripurna meskipun dihadang petugas keamanan. Massa berhasil menemui Wali Kota Serang dan pimpinan DPRD Kota Serang. Aksi massa mereda usai dilakukan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Untuk tempat hiburan ini harus ada pembatasan. Pembatasan ini jangan sampai di ruko-ruko dan lain-lain. Ini kan Kota Serang ini indah. artinya masih diperbolehkan tapi di hotel tertentu kayak gitu ya. Sampai saat ini saya juga masih menunggu dari Wali Kota Serang untuk melakukan revisi. Ya. Gimana? Nanti kan ada dialog. Sorotan lainnya, saudara, warga desa Sodong Pandeglang, Banten digegerkan dengan penemuan jenazah di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan. Jenazah pria tanpa identitas ditemukan warga di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan Raya Labuan Pandeglang, Banten pada Minggu siang. Dari olah TKP dan pemeriksaan, tim Inafis Satreskrim Polres Pandeglang tidak ditemukannya tanda kekerasan pada tubuh korban. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, jenazah dibawa ke RSUD Berkah Pandeglang.
Untuk penyebab kematiannya sendiri, kita belum bisa menyimpulkan hasil apa. Rencananya jenazah akan dibawa ke Rumah Sakit Berkah. Berarti belum bisa menyimpulkan terkait penyebab kematiannya ya? Belum, kita belum bisa memastikan penyebab kematiannya.